Kartini merupakan pahlawan emansipasi wanita yang lahir di Jepara 21 April 1879. Perjuangan Kartini dimulai ketika melihat adanya diskriminasi antara kaum laki-laki dan perempuan. Saat itu, perempuan sama sekali tidak boleh merasakan pendidikan. Jepara, Jawa Tengah. Tanggal dan bulan di tahun 1891. Hari itu, Kartini kecil tidak bisa berhenti bersedih. Kedua orang tuanya, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan Mas Ajeng Nasirah, menyampaikan sebuah berita yang membuatnya sangat terkejut. Sudah waktunya baginya untuk dipingit seperti gadis pribumi lainnya, yang berhenti sekolah dan bersembunyi di balik tembok tinggi. Bu, Pak, Kartini ingin sekolah. Kartini ingin menjadi gadis pribumi yang cerdas, memiliki cita-cita, membuat dunia ini terang. Kartini tidak ingin dipingit. Kartini ingin melanjutkan sekolah, Pak, Bu. Tidak, Kartini. Ini sudah saatnya kamu dipingit. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Ini sudah saatnya kamu untuk dipingit dan mempelajari semua hal yang perempuan butuhkan dan menikah dengan orang yang tepat. Pak, tidak bisakah sekali tradisi ini tidak dilaksanakan? Tidak bisa, Kartini. Bapak adalah seorang bupati Jepara. Sudah seharusnya Bapak melaksanakan tradisi, tidak menghancurkan tradisi tersebut. Bu, Kartini mohon, Bu. Sudahlah Trinil, sudah seharusnya kau menjalankan tradisi. Kelak, kau akan mengerti mengapa semua ini dilakukan. Bagaimana ya rasanya dipingit? Entahlah Kartini, yang pasti tentu saja kau tidak bisa terlalu bebas berinteraksi dengan semua orang dimanapun kau pergi, selalu dikawal. Aku tak ingin dipingit, aku ingin sekolah. Tenanglah Trinil, ini sudah menjadi adat dan kita tidak bisa melanggarnya. Bersabarlah Trinil, kami akan meminjamkan kamu buku agar kau tetap belajar. Aku berjanji akan menjadi guru bahasa Belandamu untuk menggantikan guru lamamu. Terima kasih semuanya. Aku sangat menyayangi kalian. Perasaanku sekarang sangat kacau. Semuanya terasa seperti di penjara. Bersabarlah adikku, kau pasti bisa melalui semua ini. Kau perempuan tangguh, kami yakin itu. Iya, itu pasti. Sebenarnya apa itu pingit? Entahlah, ibu bilang aku tidak akan sebebas dulu lagi. Kemanapun aku pergi, aku selalu dikawal. Sebenarnya aku tidak masalah dengan ini semua. Aku hanya ingin bersekolah. Aku, Sumantri, dan Kardina juga masih sekolah. Kapan kami akan dipingit juga? Saat umur kita 12 tahun, Rukmini, iya kan Trini? Rosa, Stella, Bagaimana kabarmu? secara fisik aku memang baik-baik saja, tapi tidak bisa aku pungkiri, batinku terasa perih. Kalian tahu kan, aku tidak bisa terdiam diri. Kami mengerti Kartini, kami pun sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Aku ingin kembali, tapi tradisi ini membuatku tidak bisa melakukan apa yang aku mau. Aku pun tahu mengerti dengan tradisi itu Kartini. Apa salahnya perempuan sekolah? Aku juga berpikir seperti itu. Kalau kau tak sekolah, apa yang akan kau lakukan, Kartini? Aku hanya melakukan apa yang dilakukan perempuan pribumi lakukan selayaknya. Lalu kami akan menikah, kata ibuku. Kartini, kau harus bersabar. Kalau kau butuh bantuan kami selalu ada untukmu.
Terima kasih, Rosa, Stella. Kartini, ini kami ada bawakan beberapa buku untukmu, di antaranya berbahasa Belanda. Terima kasih, Stella, Rosa. Tak apa Kartini, kami berjanji akan mengunjungimu lagi dengan Annie dan Falcon. Kami akan membantumu melewati masa-masa sedihmu. Hari-harinya pun diisi semua hal yang katanya harus bisa dilakukan oleh wanita sejati. Ditambah dengan belajar bahasa Belanda melalui buku-buku yang dipinjamkan oleh sahabatnya dan kakaknya Raden Mas Busoro. Kardina, Rukmini, Sumatri, apa yang kalian lakukan di sini? Trinil, ayo kita pergi. Ya, ayo kita keliling Jepara. Kalian tahu kan, kalau aku dipingit, aku harus pergi dengan pengawal dan tidak mungkin aku bebas berinteraksi dengan masyarakat. Maka dari itu, kita jangan sampai ketahuan. Bapak dan Ibu sudah pergi. Ayo kita pergi. Kami bertiga akan mengawalmu. Baiklah, tunggu di sini. Ada apa, Trinil? Ayo kita hampiri dulu pribumi yang duduk di gubuk itu. Apa yang mengganggu pikiranmu, Trinil? Bukan apa-apa, Kardina. Lagi pula, tidak apa jika sesekali aku bicara kepada pribumi itu. Tidak perlu. Apakah kalian anak Bupati Aryo Sosoningrat? Iya, bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja, beliau kan Bupati Jepara. Saya sering melihat kalian bersama dengan beliau. Ngomong-ngomong, gimana pengawal kalian? Apakah kalian tidak dipingit? Bu, bolehkah saya bertanya? Tentu boleh. Apakah memang semua rakyat pribumi harus dipingit? Ini adalah adat sejak zaman nenek moyang kita. Lagi pula dipingit membuat kita bisa menjaga diri dan terus berhati-hati terhadap kaum laki-laki yang bukan muhrim kita hingga kita menikah. Lalu, apakah ibu bersekolah? Kami hanya rakyat biasa. Sejak kecil kami tidak dapat bersekolah. Yang dapat bersekolah hanya rakyat Belanda dan kaum pribumi. Selain itu tidak ada yang bersekolah terkecuali laki-laki. Rosa, dengan siapa kau di sini? Apakah bersama dengan sahabat yang lain? Tidak, Kartini, aku bersama kedua orang tuaku. Benarkah? Kalau begitu, aku ingin bertemu dengan mereka. Sudah lama tidak bertemu dengan Tuan dan Nyonya Apendonon. Sebentar, Kartini, ada yang harus kubicarakan denganmu. Aku harus pergi, Kartini. Apa maksudmu, Rosa? Aku harus melanjutkan sekolahku ke Belanda. Aku sudah lulus dan ingin meraih cita-citaku di sana. Lalu, bagaimana dengan Stella? Mereka juga pergi. Kami akan berangkat. Sebenarnya, kami ingin mengajakmu ke Belanda, Kartini. Kami ingin kau meraih cita-citamu. Kami ingin kau melanjutkan sekolahmu, Kartini. Namun kami sadar bahwa kau tidak akan diizinkan. Aku tidak tahu harus bagaimana berpisah dengan kalian. Kita masih bisa berbalas surat, Kartini. Bahkan, aku akan membalas suratmu dan akan menceritakan keadaan di luar sana. Hari-hari dilewati oleh Kartini dengan lebih bersemangat. Ia selalu berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya, termasuk Tuan dan Nyonya Abendon.
Ada banyak hal yang diceritakan oleh sahabat-sahabatnya, termasuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa kedokteran. Bagaimana pendapat Ibu mengenai beasiswa kedokteran itu, Bu? Trinil, untuk apa kamu melanjutkan sekolahmu? Ibu tahu, melanjutkan sekolah adalah keinginanmu, ditambah dengan beasiswa kan? Yang artinya, ibu dan bapak tidak menanggung pembayaran. Tapi nak, kamu adalah anak perempuan, kau sudah dewasa. Apa maksud Ibu? Mengapa kau tidak menikah saja, Trinil? Ibu, bukankah Ibu tahu Trinil ingin memiliki cita-cita untuk membangun sekolah untuk pribumi khususnya perempuan, untuk membuat kaum pribumi menganyam pendidikan. Jika Trinil menikah, maka semuanya akan sia-sia. Pernikahan ini akan menghambat semuanya. Trinil, kau adalah wanita, umurmu sudah cukup. Bahkan, tidak ada wanita berumur 24 tahun yang belum menikah di Jepara. Kau sadar itu, Trinil? Sudah saatnya kau berhenti dipingit. Berhenti dipingit, Bu. Tentu, apabila kau menikah, kau akan berhenti dipingit, anakku. Karena sesungguhnya pingit-pingitan itu adalah untuk melindungimu dan untuk melindungi kaum perempuan. Dan kau harus tahu, ada laki-laki yang ingin meminangmu. Siapa laki-laki tersebut itu, Ibu? Dia adalah Raden Mas Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat, Bupati Rembang. Dia memang pernah menikah 3 kali, tapi ibu yakin dia adalah laki-laki yang pas untukmu. Trinil ingin menemuinya terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu Trinil pertimbangkan. Baiklah. Jantung Kartini berdebar kencang, pikirannya kacau. Dia masih belum siap. Bagaimana bila lelaki itu akan menghambat mimpinya? Tentunya keluarga Adipati Aryo Sosroningrat telah mengetahui maksud dari kedatangan saya untuk bertemu dengan Trinil kecil. Iya. Mohon maaf sebelumnya Raden Mas Adipati Aryo Singgi. Semuanya kami serahkan jawabannya kepada Kartini. Kami membiarkan dia mengambil keputusan. Lalu bagaimana dengan jawaban Kartini sendiri? Bapak, Ibu, bolehkah Kartini bicara berdua saja dengan Raden Mas Adipati Aryo Singgijojo Adiningrat? Baiklah. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Raden. Tentu, apakah itu Kartini? Saya mempunyai cita-cita untuk membangun sekolah bagi kaum pribumi khususnya perempuan. Setidaknya mereka tidak berada dalam keterbelakangan. Saya ingin wanita bisa disamaratakan dengan laki-laki. Saya ingin wanita tidak lagi ditindas dan menjadi kaum yang lemah. Bagaimana dengan pendapat Raden? Sungguh bagi saya hal itu sangat mulia. Saya juga sempat memikirkan hal tersebut. Namun ada beberapa hal dan pertimbangan yang membuat saya belum melaksanakannya. Apabila Kartini ingin melakukannya, lakukan saja. Saya siap mendukung apapun itu. Setelah perjuangan panjang emansipasi wanita dan berbagai mimpi yang ia coba wujudkan, akhirnya ia menutup usia. Kelak, berkat perjuangannya, masyarakat pribumi, terutama wanita, hidup lebih baik dan tak lagi ditindas. Seluruh rakyat pribumi dapat bersekolah.
Siapapun itu berkat perjuangan Raden Ajeng Kartini.